Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha. Di dalam istana, Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar cerita dari orang tua yang sebelumnya bersama Chu Xia. Dia baru pertama kali mendengarnya, kalau anak perempuannya itu mengalami kerugian seperti itu dari seorang pemuda yang tidak dia kenal. Setahu dirinya dari apa yang dia lihat, Chu Xia itu terkenal dengan sikap sombong dan mendominasi terhadap orang lain. Baik itu pria ataupun wanita, bahkan anak perempuannya itu akan selalu bersikap dingin jika itu terhadap orang yang tidak dia kenal. Tapi sekarang, bukan hanya Chu Xia yang mengalami amarah dari seorang pria, tapi dia juga mendapatkan penghinaan dengan cara pantatnya dipukul oleh Lin Tian. Betapa luar biasanya, dan mengejutkannya berita yang dia terima. Kamu jangan bersikap seperti itu. Bagaimanapun juga, Chu Xia adalah anakmu. Jadi setidaknya, nanti kamu harus berusaha untuk membalas apa yang terjadi padanya, ucap Zhao Luzi sambil mencubit suaminya itu. Tetapi dia juga tidak marah, malahan dia juga ikut tersenyum karena dia berpikir bahwa, kalau itu juga bagus untuk putri saudari keduanya, atau istri kedua dari Kaisar Chu. Kamu dengar sendiri kan, anak kita yang sombongnya itu melebihi dari ketiga saudaranya yang lain, itu bisa bertemu lawannya sekarang, balas Kaisar Chu yang masih tidak dapat menahan rasa senangnya. Mendengar hal itu, Permaisuri Zhao hanya menggelengkan kepalanya saja. Suaminya memang tidak salah, karena kali ini Chu Xia mendapatkan lawan yang dapat menaklukkannya. Tapi menurutku, pemuda itu sangat menarik. Apakah benar dia sedang membuat pil tingkat raja pada saat itu? Tanya Permaisuri Zhao kepada orang tua tersebut. Benar Permaisuri, karena kalau tidak, dia tidak akan semarah itu pada kami, jawab orang tua itu dengan wajah berat. Jika dia tahu kalau Lin Tian sedang membuat pil di dalam, dia pasti akan dengan berani menghentikan Putri Chu Xia untuk masuk. Mendengar hal tersebut, Permaisuri Zhao mengangguk. Siapapun itu, jika dia diganggu saat membuat pil, meskipun hanya pil bumi sekalipun, dia pasti akan sangat marah. Apalagi orang tersebut sedang mencoba membuat pil tingkat raja. Jika hal itu diketahui oleh Persatuan Alkemis, maka nama Kekaisaran Chu juga akan jelek. Syukurlah, Lin Tian tidak membuat masalah itu menjadi lebih serius, dan dia juga hanya memukul Chu Xia dengan agak berat, ucap Zhao Luzi. Walaupun menurut Permaisuri Zhao itu tidaklah pantas, tapi mungkin jika itu orang lain, pemuda itu pasti akan langsung membunuhnya. Iya, anak itu telah memperlakukan putriku dengan tidak sopan, tapi dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Mungkin itu karena dia tahu siapa putriku, tapi jika itu orang lain, entah apa yang akan terjadi, ucap Kaisar Chu yang sedikit mengerti dengan sikap Lin Tian. Pemuda itu bahkan tidak takut saat berhadapan dengan Kaisar Api. Bahkan dia masih tetap tenang, meskipun dia sudah tahu siapa itu Kaisar Api. Namun orang seperti Lin Tian ini, biasanya dia akan bisa kejam di waktunya dia kejam, dan kesabaran pemuda itu hampirlah sama dengan dia ataupun Kaisar Api. Walaupun masih ada yang lebih kejam dari mereka berdua, dia adalah leluhur seni bela diri, yaitu Lin Dong. Lin Dong adalah saudara sumpah mereka berdua, dan juga yang terkuat dari mereka berdua. Sepertinya aku harus mengobrol dengan anak itu. 2 minggu lagi alam rahasia akan terbuka, jadi sebelum alam rahasia terbuka, bawa dia ke istana, ucap Kaisar Chu kepada orang tua itu. Siap, tapi menurutku, itu akan lebih bagus kalau Putri Chu Xia yang mengundangnya, usul orang tua tersebut kepada Kaisar Chu. Emangnya kenapa? Tanya Kaisar Chu. Orang tua itu menjelaskan lagi, tentang hubungan antara Chu Xia dan Lin Tian yang dia lihat. Dia bisa melihatnya,
kalau Lin Tian itu menganggap Chu Xier seperti adik perempuannya sendiri. Bahkan di saat dia marah besar kepada Chu Xia, pemuda itu dengan lembut tersenyum dan membelai lembut kepala Chu Xier. Setelah mendengar hal itu, baik Permaisuri dan Kaisar Chu mengangguk puas. Dia mengerti sekarang, kalau Lin Tian ini juga memiliki sifat penyayang kepada orang-orang terdekatnya. Terlebih lagi Permaisuri, dia tiba-tiba saja sangat ingin bertemu dengan Lin Tian. Padahal sebelumnya, dia tidak terlalu ingin bertemu dengan pemuda tersebut. Dia juga berencana untuk memberitahu hal ini juga kepada saudarinya yang lain. Anak ini sungguh baik. Tidak salah kalau saudara Xiao meminta pemuda itu untuk memanggil dirinya sebagai paman, ucap Kaisar Chu sambil mengangguk puas. Baiklah kalau begitu, mari kita undang anak tersebut ke istana. Aku yakin akan banyak hal yang terjadi kepadanya selama ini, ucap Permaisuri dengan tidak sabar dan ingin melihat Lin Tian. Iya, mungkin dia juga menderita di luar sana. Maka dari itu, dia memiliki sifat seperti ini, ucap Kaisar Chu. Dia sudah memutuskan untuk segera bertemu dengan Lin Tian, tapi dia ingin bertemu Lin Tian dengan caranya sendiri. Hehehe, akhirnya selesai juga. Aku pastikan uangku kembali lagi, hahaha, ucap Lin Tian dengan wajah yang riang. Dia akhirnya selesai membuat pil tingkat raja, yang bisa dibilang itu adalah pil kelas tinggi juga, dan kualitasnya yang terbaik dari pil lain. Chu Xia yang melihat wajah gembira Lin Tian tidak mengerti, kenapa pemuda ini sangat senang ketika membuat pil tingkat raja biasa. Pil Chu Xia. Dia masih belum percaya, kalau Lin Tian bisa membuat pil tingkat raja kelas tinggi. Maka dari itu, dia tidak terlalu suka melihat kegembiraan Lin Tian. Kakak Tian, pil apa yang kamu buat? Tanya Chu Xier. Hehehe, ini adalah pil jiwa tingkat raja kelas tinggi. Selain itu, pil ini bisa membuat para wanita gila, dan aku pasti akan kaya dengan ini, jawab Lin Tian dengan gembira. Pil yang dapat membuat wanita gila. Apa-apaan itu? Mana ada pil yang bisa membuat wanita gila karena sebuah pil saja? Dan juga, mana mungkin pil itu kelas tinggi? Kamu jangan berbohong, ucap Chu Xia dengan agak kesal. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Coba kamu lihat pil jiwa ini, ucap Lin Tian, sambil memperlihatkan satu botol yang berisikan 4 pil tingkat raja kelas tinggi. Di saat Chu Xia melihat pil yang penuh warna dan bentuknya yang sempurna itu, kemudian badannya bergetar. Dengan pengalamannya, tentu saja dia tahu itu adalah pil tingkat raja kelas tinggi. Apalagi, kualitasnya juga yang terbaik dari pil lain. Dia juga pernah melihat pil tersebut dibuat oleh Kaisar Api, dan tentu saja dia tidak akan salah. Pemuda ini, Chu Xia merasa sedikit aneh, dan dia merasa kalau pemuda ini penuh dengan misteri. Lalu apa pil yang satunya lagi? Tanya Chu Xier. Ini adalah pil kecantikan abadi tingkat raja kelas rendah. Aku juga beruntung, karena aku membuatnya dengan bahan yang telah lama aku simpan. Apalagi, bahannya pun sangat sulit ditemukan sekarang, jawab Lin Tian dengan santai. Apa? Seru Chu Xia. Ada apa denganmu? Ucap Lin Tian dengan wajah bingung. Chu Xia yang tadinya berada di pintu, kini sudah berada di depannya. Apalagi jarak wajahnya dari wajah wanita itu sangatlah dekat, dan itu membuat dirinya agak tidak senang. Meskipun Lin Tian tahu kalau Chu Xia sangat cantik, dan juga tidak kalah dengan Xiao Mi-er dan wanitanya Ling Su-er, tapi baginya itu tidaklah penting. Itu karena, dia sudah memiliki 2 wanita di hatinya. Bahkan jika ada wanita lain yang menyukainya pun, dia tidak akan tertarik. Dia juga sudah berjanji kepada Mu Xuanyin, untuk tidak melakukan hal seperti yang terjadi pada dirinya dan Ling Su-er. Sebelumnya kamu bilang pil kecantikan bukan? Tanya Chu Xia dengan serius. Lin Tian mengangguk bahwa itu benar.
Bisakah kamu tidak terlalu dekat? Ucap Lin Tian yang agak kesal. Chu Xia yang melihat dirinya terlalu dekat dengan Lin Tian merasa sedikit malu, lalu dia mundur agak jauh dari Lin Tian. Tetapi wajahnya yang malu itu berubah dan bersinar terang, dan itu seperti ada pelangi di wajahnya saat dia memikirkan pil kecantikan yang ada pada Lin Tian. Nah, coba jelaskan pil kecantikan yang kamu katakan tadi. Ucap Chu Xia dengan wajah ingin tahu. Bisa dibilang, pil ini membuat wanita yang menelannya akan cantik selamanya. Ini adalah versi lain dari pil yang sering dibuat oleh para alkemis master di luar sana, dan aku mencoba untuk menyempurnakannya lagi, jawab Lin Tian dengan wajah tenang. Pil ini juga bukan hanya bisa membuat wanita itu terlihat cantik selamanya, pil ini juga bisa mengubah wajah wanita yang jelek menjadi cantik. Bahkan jika wajah si wanita rusak parah akibat terluka karena racun, maka wajahnya akan sembuh hanya dengan pil kecantikan itu. Apa? Kalau begitu, jual pil itu padaku, bisakah? Tanya Chu Xia dengan wajah yang tidak sabaran. Mendengar perkataannya itu, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin dia bisa menjualnya pada Chu Xia? Meskipun dia tahu kalau putri ini kaya, tapi dia akan lebih untung jika dijual dalam pelelangan. Tidak mau. Jika kamu ingin pil ini, belilah di pelelangan. Ayo Sier, kita pergi, ucap Lin Tian dengan tenang. Meong. Bayi kecil melompat ke kepala Lin Tian, dan setelah itu, Lin Tian membawa Chu Sier bersamanya, lalu meninggalkan Chu Xia yang masih dengan wajah termenung. Tidak, aku akan meminta ayah untuk membelinya dari pemuda sialan itu, ucap Chu Xia. Dia mengeluarkan alat komunikasi, dan kemudian mengirimkan pesan kepada ayahnya. Aku harus mengikutinya, ucap Chu Xia setelah mengirim pesan kepada ayahnya. Dia segera menyusul Lin Tian dan Chu Sier, karena sudah keluar duluan dari penginapan tersebut. Tumben sekali putriku ini mengirimiku pesan. Ucap Kaisar Chu yang sedang duduk bersama Permaisuri Zhao di sebuah halaman besar. Dia menerima pesan dari Chu Xia. Di saat itu, dia sedang memegang teh di tangannya sambil membaca pesan dari putrinya itu. Cerot, Kaisar Chu menyemprotkan teh dari mulutnya setelah membaca pesan dari putrinya itu. Sayang, ada apa? Kenapa wajahmu kaget begitu? Tanya Permaisuri Zhao. Itu, Xia mengirimkan pesan kepadaku, jawab Kaisar Chu kepada istrinya dengan wajah agak kaku. Lalu, emangnya kenapa? Bukankah itu adalah hal yang baisa? Palingan dia hanya ingin memintamu untuk membalaskan dendamnya kepada pemuda itu, ucap Permaisuri Zhao sambil membuatkan teh lagi untuk suaminya itu. Itu, Xia memberitahuku bahwa, pemuda tersebut membuat sebuah pil kecantikan abadi, ucap Kaisar Chu dengan senyum masam kepada istrinya. Gumprang. Apa? Kamu sedang tidak bercanda kan? Pil kecantikan abadi, ucap Permaisuri Zhao dengan wajah kaget. Dan dia juga menjatuhkan gelas yang akan dia berikan kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu hanya mengangguk, lalu dia memberikan alat komunikasinya, itu agar istrinya bisa membacanya sendiri isi pesan tersebut. Ini benar-benar pil kecantikan abadi, ucap Permaisuri Zhao dengan wajah kaget. Di saat Kaisar Chu melihat wajah istrinya yang telah bersinar itu, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Anak itu, apakah dia ingin membuat seluruh wanita di sini berperang karena pil buatannya? Fikir Kaisar Chu. Aku pergi dulu. Jika memang itu dilelang, aku harus mendapatkannya. Cepat berikan aku uang lebih banyak. Jika tidak, kamu jangan pernah berharap bisa menyentuhku. Ucap Permaisuri Zhao sambil menghilang dari sana. Dia meninggalkan Kaisar Chu dengan wajah yang tidak berdaya, dan juga merasa teraniaya. Sekarang dia yakin, kalau kelima istrinya ini pasti akan datang padanya satu demi satu, dan meminta uang lebih untuk pil tersebut. Sialan, aku bisa miskin karena anak itu.
ucap Kaisar Chu dengan kesal. Lin Tian tidak tahu tentang apa yang terjadi di istana, itu akibat pesan yang dikirim oleh Chu Xia kepada Kaisar Chu. Dia dengan santainya mengajak Chu Xier jalan-jalan di ibu kota, dan kadang-kadang dia akan membelikan Chu Xier barang yang diinginkannya. Karena hal itu, ini membuat Chu Xier menjadi sangat bahagia. Sedangkan Chu Xia, dia terus membujuk Lin Tian untuk menjual pil kecantikan abadi kepada dirinya. Tentu saja Lin Tian tidak peduli dengan wanita yang ada di belakangnya itu, dan dia hanya terus berjalan-jalan di ibu kota sebelum sampai di paviliun perdagangan. Baiklah, saatnya menjadi kaya, ucap Lin Tian kepada Chu Xier. Gadis itu selalu memegang tangan Lin Tian dengan bahagia, itu sejak dia keluar dari penginapan. Tunggu, aku mohon, jual pil itu satu padaku, ucap Chu Xia sambil menghentikan Lin Tian yang akan berjalan ke paviliun dagang. Ayolah, kamu beli saja di pelalangan, aku tidak ingin rugi, ucap Lin Tian. Dia terus berjalan ke arah gerbang paviliun dagang, San meninggalkan Chu Xia dengan wajah cemberut. Tuan, ada perlu apa? Tanya si penjaga kepada Lin Tian dengan sopan. Aku ingin menjual beberapa barang, bisakah aku bertemu dengan pemilik paviliun ini? Tanya Lin Tian dengan wajah santai. Mendengar pertanyaan itu, kedua penjaga tersebut mengangguk, dan meminta Lin Tian untuk menunggu sebentar, kemudian si penjaga memanggil manajernya. Melihat sikap sopan penjaga-penjaga itu, Lin Tian cukup puas. Karena mereka tidak merendahkan tamu, dan juga tidak menghina orang yang datang ke paviliun dagang. Tidak lama setelah itu, si penjaga datang dengan membawa manajer paviliun bersamanya. Sang manajer itu dengan sopan meminta Lin Tian untuk masuk, dan kemudian berbicara dengannya. Karena sikap sopan para penjaga, Lin Tian memberikan pil langit kepada mereka, sebelum dia masuk bersama manajer tersebut. Dua penjaga itu bengong ketika melihat botol pil di tangan mereka, dan mereka masih tidak percaya, ternyata ada orang yang memberikan pil langit kepada mereka dengan cuma-cuma. Padahal, mereka hanya melakukan tugas seperti biasa, dan itu memang sudah peraturan paviliun untuk bersikap sopan kepada tamu yang datang. Apa? Anda ingin menjual pil tingkat raja kelas tinggi ini? Ucap sang manajer dengan wajah yang kaget, sambil melihat botol yang berisi 3 pil indah di dalamnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.